tempat Jabal Nur segera linggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak ustazah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ustazah, sebagai pembuka pada hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring. Anak-anak ustazah yang ustazah banggakan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tepuk semangat, semangat. Ya, kita harus selalu semangat dalam menuntut ilmu, walaupun sekarang ini kita masih dalam keadaan wabah corona. Jangan lupa antum tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan social distancing. Baiklah anak-anak ustazah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Adapun tujuan pembelajaran adalah agar mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi yang terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. Yang kedua yaitu mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi yang terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. Selanjutnya, pendengaran manusia. Ini adalah gambar telinga kita beserta bagian-bagiannya. Telinga bagian luar, kemudian telinga tengah, telinga dalam, daun telinga, saluran telinga luar, dan membran timpani. Fungsi telinga pertama sebagai alat pendengaran. Tentunya kita diberi oleh Allah dua telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik, suara-suara azan, suara orang membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah fungsi telinga sebagai alat keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Telinga bagian luar, kemudian daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Kemudian terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air masuk ke telinga. Telinga bagian tengah, gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga
dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Bagian yang selanjutnya adalah telinga dalam. Saluran eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga dengan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan tenggorokan. Kemudian saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Ini adalah gambaran bagaimana sumber bunyi sampai ke telinga. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi akan menghasilkan gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat di liang telinga, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Bagian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Kemudian, selanjutnya saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Telinga agar tetap terjaga fungsinya sebagai alat pendengar, maka tentulah seharusnya kita merawat telinga kita. Cara merawat telinga yang pertama adalah bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk akan menyebabkan gangguan pada pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kamu mendengar bunyi yang terlalu keras, segeralah tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Demikianlah pembelajaran materi kita tentang pendengaran manusia, fungsi dan cara merawatnya. Baiklah anak-anak ustazah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jangan lupa ya mengerjakan latihan soal yang ustazah kirim di Google Classroom dan mengirimkan jawabannya di Google Classroom masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.